Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan kebijakan nilai tukar. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarvana Rejovita dan dengan NIM akhir 53. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian nilai tukar. Nah, nilai tukar atau yang biasa disebut exchange rate adalah nilai suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar ini sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional, transaksi di neraca pembayaran, dan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, kebijakan nilai tukar menjelaskan bagaimana suatu negara mengatur nilai tukarnya. Ada yang dibuat tetap, ada yang dibuat fleksibel, atau ada campuran keduanya. Pemilihan kebijakan ini menyesuaikan kondisi ekonomi, mobilitas modal, serta tujuan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya, jadi sini sistem nilai tukar. Yang pertama, fix atau pledge atau kurs tetap. Nah, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu, misalnya dolar AS. Untuk mempertahankan nilai dolar AS tersebut, otoritas harus melakukan intervensi di pasar valuta asing. Yang kedua, floating atau free float atau kurs mengambang. Nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh pasar, yakni permintaan dan penawaran valuta asing. Intervensi pemerintah ini sangat minim, bahkan bisa tidak sama sekali. Lalu yang terakhir ada intermediate atau campuran. Di sini sistem ini merupakan gabungan antara fleksibilitas dan stabilitas. Pemerintah tetap mengawasi pergerakan kurs, namun membiarkan nilai tukar bergerak dalam batas tertentu berdasarkan kondisi pasar tersebut. Saya Marjana Nurisnaini dengan NIM akhir 057. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori nilai tukar. Teori nilai tukar sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori IRP atau Interest Rate Parity, dan yang kedua ada teori PPP atau Purchasing Power Parity. Oke, di sini saya akan ngejelasin teori yang pertama dulu, yaitu teori IRP atau Interest Rate Parity. Jadi kalau kita ngomongin IRP, konsepnya simpel sebenarnya. IRP itu ngejelasin kalau bedanya tingkat suku bunga antara dua negara itu bakal dibayar lewat perubahan nilai tukar forward. Nah, logikanya kayak gini. Kalau suku bunga di suatu negara lebih tinggi, orang bakal tertarik mindahin uang ke sana buat dapat bunga lebih besar. Tapi biar orang nggak bisa dapat untung cuma dari muter-muterin uang antar negara, pasar bakal nyesuaiin nilai tukar forwardnya. Makanya nanti muncul yang namanya forward premium atau forward discount. Jadi intinya selisih suku bunga itu ditutup oleh selisih antara forward rate dan spot rate, biar nggak ada kesempatan arbitrage. Terus yang kedua ada teori PPP atau Purchasing Power Parity. Nah, kalau PPP itu konsepnya beda. PPP lebih fokus ke harga barang dan inflasi. Intinya PPP bilang kalau harga barang yang sama di dua negara harusnya setara kalau dibikin satu mata uang. Jadi kalau suatu negara inflasinya tinggi dan harga-harganya naik, nilai mata uang negara itu biasanya bakal melemah supaya daya belinya tetap seimbang sama negara lain. Jadi gampangnya kayak gini, kalau harga-harga di dalam negeri makin mahal, otomatis nilai mata uang kita turun supaya nilai barang tadi kelihatan sama pas dibandingin sama negara lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak nilai tukar. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi jika nilai tukar berfluktuasi tinggi karena meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Jadi, kalau nilai tukar sering berubah-ubah, kondisi ekonomi jadi nggak pasti. Perusahaan dan investor jadi ragu buat ngambil keputusan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Terus yang kedua, mengurangi ekspor dan mempermahal impor, sehingga mempengaruhi neraca perdagangan. Ketika nilai tukar tidak stabil, ekspor bisa turun karena harga barang kita jadi kurang kompetitif. Nah, di sisi lain, impor jadi lebih mahal. Akhirnya kondisi ini bikin neraca perdagangan bisa memburuk. Terus yang ketiga, meningkatkan inflasi, terutama ketika mata uang melemah dan harga impor naik.
Kalau nilai tukar melemah, otomatis harga barang impor ikut naik. Karena banyak kebutuhan kita masih bergantung pada impor. Kenaikan ini akhirnya mendorong inflasi dalam negeri. Terus yang keempat, menurunkan nilai investasi atau FDI dan domestik. Akibat resiko kurs yang tidak stabil. Nah, investor biasanya menyukai kondisi yang stabil. Jadi kalau kurs sering berubah, resikonya makin tinggi dan mereka bisa jadi enggan untuk menanamkan modal, baik investor asing maupun lokal. Terus yang kelima, mempengaruhi pasar modal dan kinerja perusahaan yang bergantung pada impor atau ekspor. Perusahaan yang banyak impor bakal kena biaya lebih tinggi saat kurs melemah. Sementara eksportir bisa terdampak kalau kurs terlalu kuat. Perubahan ini nanti kelihatan juga di pasar modal karena kinerja perusahaan ikut berubah. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter dan sistem nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar mengambang, perubahan nilai tukar terjadi secara otomatis sesuai kondisi pasar. Saat bank sentral melakukan kebijakan untuk menambah uang beredar, misalnya dengan menurunkan suku bunga, maka uang di masyarakat itu bertambah. Hal ini membuat biaya meminjam uang jadi lebih murah, sehingga orang dan perusahaan lebih banyak membeli barang dari luar negeri atau impor. Dan nilai mata uang rupiah cenderung melemah. Akibatnya, barang ekspor kita jadi lebih murah di luar negeri, sehingga ekspor meningkat dan perekonomian nasional jadi lebih baik. Sedangkan dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar tidak berubah meskipun bank sentral melakukan kebijakan yang sama, karena nilai tukar dia patok tetap. Maka ketika ada peningkatan permintaan valuta asing atau misalnya karena impor meningkat, nilai tukar tidak bisa menyesuaikan sehingga jadi overvote atau terlalu tinggi. Akibatnya, barang ekspor jadi lebih mahal, ekspor turun, neraca perdagangan memburuk, dan penghasilan negara tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan sistem nilai tukar mengambang lebih efektif karena nilai tukar bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai kondisi pasar. Sedangkan dalam sistem tetap, nilai tukar tetap dan tidak otomatis menyesuaikan. Lalu, cara menjaga kestabilan nilai tukar agar tidak terlalu fluktuatif dan merugikan perekonomian, yaitu dengan cara agar nilai tukar tidak naik turun secara berlebihan, bank sentral bisa melakukan berbagai cara, salah satunya secara langsung dengan menjual cadangan mata uang asing jika nilai tukar melemah, sehingga jumlah mata uang asing di pasar bertambah dan nilai tukar bisa kembali stabil. Contohnya saat rupiah melemah karena depresiasi, bank sentral menjual cadangan devisa untuk menambah pasokan mata uang asing dan memperkuat rupiah. Selain itu, bank sentral juga bisa melakukan cara tidak langsung, yaitu dengan mengatur suku bunga. Kalau suku bunga domestik dinaikkan, maka orang dan perusahaan akan lebih tertarik menaruh uang di bank dalam negeri karena bunganya lebih tinggi. Hal ini membuat permintaan terhadap mata uang asing berkurang, sehingga nilai tukar bisa menjadi jauh lebih stabil dan tidak terlalu melemah. Jadi, secara umum bank sentral menggunakan berbagai cara ini untuk menjaga nilai tukar agar tetap stabil dan tidak terlalu banyak berubah, sehingga perekonomian tetap sehat dan aman dari risiko kerugian besar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya suatu sana dengan NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia. Ada 4 macam. Yang pertama itu multiple exchange system, yang kedua fixed exchange system, yang ketiga managed floating exchange rate, yang keempat free floating exchange rate system. Yang pertama ada multiple exchange system. Pada tahun 1966 sampai 1971, sistem ini sudah diberlakukan. Nah, pada sistem ini diterapkan untuk memperbaiki rupiah yang terpuruk akibat inflasi tinggi. Kebijakannya adalah menetapkan beberapa harga rupiah yang berbeda terhadap mata uang asing. Tujuannya agar pemerintah bisa mengendalikan transaksi luar negeri dan melindungi daya saing rupiah yang saat itu sangat lemah. Hal ini adalah periode transisi dan pemulihan di mana kontrol pemerintah terhadap valuta asing sangat ketat.
Sistem yang kedua yaitu Fixed Exchange System. Pada tahun 1971 sampai 1978, sistem ini mulai diberlakukan. Pada sistem ini, setelah masa pemulihan, Indonesia memilih satu harga tetap untuk rupiah. Sistem ini mengikat rupiah langsung ke dolar Amerika Serikat pada kurs yang tidak berubah, yaitu sebesar 1 dolar atau 415 rupiah. Sistem ini bisa diterapkan karena kondisi ekonomi saat itu kuat dan didukung oleh surplus besar pada neraca pembayaran. Kurs tetap ini memberikan kepastian dan stabilitas bagi kegiatan perdagangan dan investasi selama hampir 7 tahun. Adalah Managed Floating Exchange Rate, di mana sistem ini adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nah, sistem ini itu pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Biasanya itu sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Untuk sistem ini awal berlaku itu sejak pada November 1978 sampai dengan Agustus 1997. Nah, untuk yang terakhir adalah Free Floating Exchange Rate System, di mana sistem nilai tukar mengambang bebas. Nah, nilai tukar mengambang bebas ini adalah pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, untuk penerapan sistem ini sendiri dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal, yaitu external equilibrium position. Namun, kemudian timbul indikasi bahwa beberapa persoalan akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan pada negara berkembang masih sederhana. Nah, sistem ini sendiri itu berlaku sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang ini. Untuk kesimpulannya, pada materi hari ini adalah nilai tukar sebagai penentu harga mata uang asing terhadap domestik, baik secara nominal maupun real, sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran valuta asing yang melibatkan aktivitas ekspor maupun impor. Nah, pergerakan modal dan spekulasi. Beragam sistem nilai tukar dari tetap hingga mengambang dipilih negara sesuai dengan tujuan ekonominya, mengingat dampaknya signifikan terhadap inflasi, neraca perdagangan, maupun stabilitas makroekonomi. Efektivitas kebijakan moneter pun tergantung pada sistem nilai tukar yang berlaku, di mana sistem mengambang cenderung memberikan fleksibilitas lebih besar. Indonesia dengan pengalaman berbagai rezim nilai tukar sejak merdeka terus berupaya menstabilkan ekonomi melalui kebijakan tukar yang mendukung efektivitas kebijakan moneter yang berkelanjutan.